Halo halo Besti, kembali lagi bersama Mimin di sini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Bab 23. Laura memasuki ballroom Sheraton Grande Sukhumvit tempat acara simposium patologis internasional itu diadakan. Banyak sekali peserta yang datang, mungkin sekitar 300 orang atau lebih. Laura mengenali beberapa wajah. Bahkan, ada profesor yang menjadi dosennya saat S2 dulu, Profesor Daniel John Landon. Dia pun berjalan ke tempat duduk Prof. Daniel untuk menyapanya. "Hello, Prof. Danny. How are you? Long time no see," ujar Laura seraya mengulurkan tangannya menjabat tangan Prof. Daniel. Prof. Daniel agak terkejut dan juga senang bertemu mantan mahasiswi kesayangannya yang juga kebanggaannya. "Hello, Laura darling. I'm great, thank you. What a surprise meet you here, sweetie. Please come a sit here." Laura pun duduk di sebelah Prof. Daniel dan berbicara panjang lebar dengan penuh semangat seperti ketika dulu dia di bawah bimbingan lelaki tua tersebut. Laura sangat dekat dengan keluarga Prof. Daniel, bahkan sudah dianggap seperti anak perempuannya sendiri. Anak Prof. Daniel keduanya laki-laki, yang sulung bahkan pemah menjadi kekasih Laura dulu, Philip Landon. Saat acara akan dimulai, Laura hendak berpindah ke belakang. Namun, Prof. Daniel tidak mengizinkannya. Dia meminta Laura berpindah tempat duduk di sebelahnya. Dia pun meminta panitia acara mengatur perpindahan tempat duduk itu di mana selama 3 hari acara tidak dapat berubah tempat. Laura pun sebenarnya agak sungkan karena deretan kursi terdepan disediakan bagi profesor senior, sementara dia masih sangat hijau dibanding sosok-sosok di deretan kursi utama tersebut. Tapi Prof. Daniel memaksa, jadi dia akan menuruti kemauannya saja. Acara simposium berjalan dengan lancar karena semua yang hadir adalah orang-orang profesional yang sangat menghargai waktu dan kerja keras. 30% peserta simposium berasal dari Thailand sementara 70% sisanya berasal dari Asia, Australia, Eropa dan Amerika. Acara yang sangat prestigius menurut Laura, sungguh kesempatan yang langka bisa hadir di acara semacam ini. Hari pertama simposium diisi dengan 6 presentasi riset penemuan terbaru di bidang patologi anatomi. Panitia mengatakan bahwa rekaman video acara simposium akan diberikan dalam bentuk flash disk di hari ketiga saat acara usai. Pukul 17 waktu Bangkok, acara simposium hari pertama pun usai. Laura berpamitan pada Prof. Daniel yang masih sibuk berbicara dengan beberapa kolega yang mengerumuninya. Saat Laura akan meninggalkan ballroom, seorang anggota panitia acara mengejamnya. "Profesor Laura, wait for me please," seru pria itu. Laura pun menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah pria yang mengejarnya. "Yes, can help you, sir?" tanya Laura bingung. "I'm Prof. Tuyen Na from University of Bangkok, Chief of Pathology Anatomy Department. I'm a friend of Prof. Charles," jelas pria tersebut. Laura mengerti sekarang bahwa pria itu teman dekatnya Prof. Charles. Tapi ada apa pria itu mengejamnya? "Oh isi. Is there anything can do for you, sir? We need your favor please Prof. Laura. Can you help us with our case in King Palace?" ujar pria itu lagi yang sontak membuat Laura terkejut. "Kasus di Istana Raja." Pria itu pun menjelaskan panjang lebar bahwa ikan-ikan koi milik raja beberapa minggu ini mati secara bergiliran dengan tubuh kemerahan. Laura pun paham apa yang harus dia lakukan. Karena jadwal simposium 3 hari ini sangatlah padat dari pagi hingga petang, maka Laura mengatakan bahwa setelah simposium berakhir dia akan membantu meneliti kasus tersebut. Laura kembali ke kamarnya di hotel lalu menghubungi Prof. Charles. Panggilannya langsung tersambung. "Laura, selamat sore, Prof. Charles." "Prof. Charles, selamat sore, Prof. Laura. Ya, apa ada masalah di Thailand?" "Laura, lihat Prof. Tadi Prof. Tuyen Na menemui saya dan meminta tolong untuk menyelidiki kasus kematian ikan-ikan koi di Istana Raja."
Kemungkinan seusai acara simposium baru saya bisa kerjakan, Prof. Berarti saya harus tinggal lebih lama di Thailand. Prof. Charles, oh tidak apa-apa Prof. Laura, ini suatu kehormatan bisa membantu persoalan di kerajaan Thailand. Soal akomodasi biar ditanggung kampus, seandainya dari pihak Thailand tidak mengcover biaya hidup selama di sana. Laura, baik Prof. Charles, mungkin tiket pesawat pulang ke Jogja bisa dijadwal ulang oleh bagian admin akademik Prof. Akan saya kabari jika semua sudah beres. Laura pun mengakhiri panggilannya ke Prof. Charles. Laura pun mengirim pesan pada James karena dia akan menunda kepulangannya Kamis malam lusa. James sudah pulang dari kampus dan akan pergi mandi ketika pesan Laura masuk ke ponselnya. Sedikit kecewa sebenarnya karena dia akan lebih lama lagi terpisah dari kekasihnya itu. Dia pun menelepon Laura dengan fitur video call karena dia sudah rindu sepanjang hari ini. James, hai, sayang. Ujar James sambil tersenyum manis. Laura, hai juga baby boy. Sudah pulang dari kampus. Balas Laura juga tersenyum pada James di layar ponselnya. James, Lia baru saja sampai di apartemen. Aku rindu sekali padamu, Haniku. Kenapa diundur pulangnya? Laura, University of Bangkok meminta bantuan untuk deteksi kasus kematian ikan-ikan koi di Istana Raja. James, oh kasus yang sulit. Atau sudah ada arah curiga kemana kasusnya? Laura, lusa baru mau survei ke lapangan. Tapi mungkin dugaanku sih ke koi herpes virus kalau mendengar cerita Prof. Tuyenna. Beruntung aku membawa MacBookku, salah satu risetku saat S2 ada kasus itu jadi aku hafal sekali gejala dan metode diagnosisnya. James, baguslah. Semoga segalanya bisa berjalan lancar Haniku. Aku juga harus membantu mengerjakan penelitian Prof Widya yang baru dengan mahasiswa bimbingan tesis S2 di kampus. Setidaknya itu mengalihkan kerinduanku padamu. Laura, itu bagus sekali James. Aku senang mendengarnya. Prof Widya itu fans beratmu, kalau kami ketemu selalu dia cerita James begini James begitu dengan mata berbinar-binar. Kau membuatku iri James. James, kamu bisa saja, sayang. Masa sih Prof Widya begitu? Aku malah gak pernah tahu. Tapi memang beliau royal sekali dengan bonus fee asisten lab yang diberikan untukku. Itu membuat teman-temanku selalu iri padaku saat gajian. Hahaha. Laura, nah kan. Apa kataku tadi, kamu memang anak emas Prof Widya, goda Laura lagi pada James yang hanya senyum-senyum menanggapinya. Laura, sudah dulu ya, sayang. Sepertinya kuota internetku mau habis. James, mau aku isikan kuota internetnya, Haniku. Laura, nggak perlu, babe. Aku bisa sendiri kok. James, oke. Jangan sungkan untuk memakai kartu debitku selama kamu berada di Thailand. Kamu bebas menghabiskannya, tapi jangan dihilangkan kartunya, ya. Ada saldo 500 lebih di situ. Laura, derajat 500. Derajat James, Ilya, 500 juta lebih saldonya. Laura melongo mendengar nominal yang disebutkan James baru saja. Itu gila. Selama ini dia membawa-bawa kartu debit berisi uang 500 juta lebih. Dia pun sontak tertawa. Laura, kau gila James. Kalau kau bilang berapa isinya dari kemarin pasti aku tidak akan mau membawanya. James, kenapa tidak, sayang? Kartu debitku yang lain malah ada yang 1 miliar dan lebih lagi, tuh kartu dengan nominal saldo terkecil yang aku punya. Laura, berarti kau anak sultan, James. Hahaha. James, dan kau kekasih pangeran, benar, bukan, sayangku? Tukas James. Laura hanya bisa tertawa berdebat dengan James. Laura, baiklah Pangeran James, kekasihmu ini mau mandi dulu. Bye, sayang. Mua, pamit Laura mengakhirinya dengan meniupkan ciuman. James, oke, bye, Haniku. Mua balas James juga dengan cara yang sama. Tak sabar rasanya menunggu Laura kembali ke pelukannya. James merasa perasaannya berbunga-bunga setelah menelepon Laura.
Dia pun tersenyum sendiri saat masuk ke kamar mandi untuk berendam air hangat.